Halo pemirsa, istri dan anak kerap kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sugirodis, penganiayaan terjadi hanya karena pelaku emosi sesaat. Dipicu masalah pribadi, pelaku gelap mata hingga tega menghabisi nyawa yang dikasihinya. Saya Nawa Yogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Pemirsa, rumah semestinya menjadi tempat yang paling aman untuk berlindung bagi setiap anggota keluarga. Namun seringkali hanya karena masalah pribadi, rumah berubah menjadi tempat yang mengancam jiwa. Di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan Asam, Sumatera Utara, seorang suami tega membunuh istrinya hanya karena kehilangan pekerjaan. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, seorang bocah SD tewas dengan luka bakar setelah ayahnya kehilangan handphone. Tembak kakinya. Usup warga Dusun Rawa Indah, Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat ini tidak mau menyerahkan diri saat polisi sudah mengepung untuk menangkap. Bahkan Usup justru berupaya menyerang polisi dengan senjata tajam yang dibawa. Usup dikejar polisi setelah dilaporkan warga karena menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Usup akhirnya terjatuh dan dilumpuhkan dengan 2 tembakan polisi di bagian kaki dan pinggul. Senjata tajam yang dibawa Usup pun berhasil direbut warga. Malah mengamuk dia, memberikan perlawanan kepada anggota kita. Pada saat itulah dia sempat mengambil samurai lagi dengan parang yang pertama tadi. Ini, jadi sempat mengancam anggota kita tadi. Nih, 2, ini ada samurai juga sempat diambil. Kemudian anggota memberikan tembakan peringatan. Sebelumnya warga Rawa Indah dikejutkan dengan teriakan minta tolong anak Usup yang berusia 8 tahun. 3 anak Usup, 1 diantaranya masih balita, berhasil keluar dari rumah saat ayahnya tiba-tiba mengamuk menggunakan senjata tajam. Has, istri Usup, jadi sasaran kemarahan, dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas. Bahkan beberapa bagian tubuh korban terpisah. Usup diduga marah karena kehilangan pekerjaan di saat wabah corona setelah sebelumnya merantau menjadi TKI di Malaysia. Usup tewas setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Mamuju. Warga desa Sailama, Asahan, Sumatera Utara dikejutkan keributan di rumah Heri Irawan. Warga mendapati Ayu, istri Heri, tewas dengan luka di leher akibat senjata tajam. Pelaku pembunuhan ternyata Heri Irawan. Heri Irawan baru 2 bulan pulang dari Malaysia setelah dipulangkan sebagai TKI karena wabah corona. Selama di rumah, Heri tidak memiliki pekerjaan, bahkan sering marah pada istrinya. Diduga Heri telah merencanakan pembunuhan karena sebelumnya menyuruh kerabatnya yang di rumah pergi ke warung. Heri melakukan penganiayaan dan pembunuhan saat istrinya menidurkan anaknya yang masih balita. Heri ditemukan polisi dalam kondisi terluka di bagian tangan. Melakukan pembacokan terhadap istrinya dan menggunakan kapak yang tepatnya di leher. Kemudian setelah pelaku membacok istrinya, kemudian dia berusaha juga melukai dirinya dengan mencoba memotong tangannya sebelah kiri. Akibat peristiwa itu, Pak? Akibat peristiwa tersebut istrinya meninggal dunia di TKP.
Kejadian pembunuhan berawal setelah Heri Irawan selama 2 bulan menganggur di rumah akibat dampak wabah corona. Sebelumnya saat Lebaran, Heri Irawan pernah menganiaya istrinya, namun diketahui oleh keluarga sehingga dilerai. Malam saat pembunuhan, Heri meminta Yogi sepupunya untuk membelikan minuman penyegar ke warung. Namun ternyata menjadi dalih Heri untuk mengambil senjata tajam di ruang belakang sebelum melakukan penganiayaan pada istrinya. Saat Yogi keluar rumah, Heri menganiaya istrinya yang sedang tidur bersama anaknya yang berusia 3 tahun dengan senjata tajam yang dibawa dari belakang rumah. Jenazah korban dimakamkan setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Jasamen Saragi, Pematang Siantar. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, kerabat pelaku maupun korban. Salah satu saksi yang mengetahui perilaku Heri, adik kandungnya yang tinggal serumah. Selama 2 bulan setelah kehilangan pekerjaan, perilaku Heri berubah, sering marah pada keluarga, termasuk istrinya yang menjadi sasaran kemarahan. Polisi telah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti penganiayaan. Polisi telah menetapkan Heri Irawan sebagai tersangka pembunuhan. Hasil pemantauan 2 anggota kami yang kami perintahkan untuk melakukan pengamanan, jiwa pelaku ini masih labil karena bicaranya masih tidak terkontrol. Jadi sampai saat ini kami juga belum bisa memeriksa pelaku karena pelaku belum sadarkan diri dan kondisi kesehatannya masih labil. Aji, warga Tempuran, Losari, Tlogomulyo, Temanggung, Jawa Tengah ini harus menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka bakar 25% di tubuhnya. Aji mengalami luka bakar setelah melakukan penganiayaan pada anaknya yang berusia 12 tahun yang mengalami luka bakar bahkan hingga 95%. Anak Aji tewas setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Berdasarkan saksi yang kami periksa, jadi dia mendengar ibu korban berteriak, kemudian dia datang ke dalam rumah, melihat korban sudah posisi terbakar, kemudian oleh saksi dan warga dipadamkan menggunakan air, kemudian terhadap korban dan bapak korban juga mengalami luka bakar, dibawa ke RSUD. Di rumah inilah Aji melakukan penganiayaan pada anaknya dengan menggunakan cairan yang mudah terbakar dan diperoleh dari sepeda motornya. Sebelum terjadi penganiayaan, Aji sempat memarahi anaknya yang berusia 12 tahun. Diduga Aji emosi hanya karena masalah handphone. Kejadian berawal saat sang anak meminjam handphone milik Aji, ayahnya. Sekitar pukul 3:15 sore, Aji meminta handphonenya, namun ternyata handphone yang dipakai anaknya hilang. Aji marah dan sempat terjadi pertengkaran. Aji kemudian mengambil cairan yang mudah terbakar, sehingga membakar sang anak hampir di sekujur tubuhnya. Aji juga terkena kobaran api dan mengalami luka bakar 25%. Warga sekitar merasa kehilangan karena korban dikenal baik dalam pergaulan, termasuk pada tetangganya yang lebih dewasa. Korban yang duduk di bangku kelas 6 SD juga memiliki banyak teman karena dikenal mudah bergaul. Warga tidak menyangka ayahnya tega melakukan penganiayaan akibat handphone yang dipinjam korban hilang. Enggak nakal ya? Tidak, kalau nakal ya dalam artian nakal ini nakalnya anak-anak. Nah, jadi nakalnya anak-anak ini tidak kemudian sampai melakukan perbuatan yang merugikan orang lain juga tidak. Nakal dalam artian nakal wajar seperti anak-anak yang lain lah, periang, bermain dan segala macam. Polisi yang melakukan penyelidikan telah mengamankan barang bukti, sejumlah barang di rumah Aji yang terbakar, termasuk sepeda motor. 11 saksi diperiksa untuk mengungkap motif penganiayaan yang menyebabkan kematian. Menurut psikolog Irma Gustiana, hubungan antar anggota keluarga, suami dengan istri atau orang tua dengan anak-anaknya
Secara emosional telah terbentuk sejak pasangan suami istri membangun sebuah rumah tangga. Namun dalam perjalanannya, kondisi psikologis masing-masing anggota keluarga, kurangnya komunikasi yang baik, bahkan hingga masalah ekonomi bisa merenggangkan hubungan yang telah melekat kuat. Ya, yang paling penting sih adalah menumbuhkan cinta dan kasih sayang ya dalam keluarga. Jadi perbanyak untuk waktu berkualitas bersama keluarga, lebih mengenal satu dengan yang lain, lebih memahami karakter masing-masing, karakter anak, karakter pasangan, terus kemudian juga bondingnya juga harus diperkuat dengan beragam aktivitas sebetulnya. Dan kemudian juga ada waktu berkualitas bersama sih. Jadi misalnya orang tua dengan anaknya, anaknya dengan sesama anggota keluarga lain, terus kemudian suaminya dengan istrinya. Nah, penangkapan YS pelaku pembunuhan sadis terhadap terlumpuhkan pelaku karena berupaya melawan diduga akan pergi ke kebun. Pelaku justru menyerang istri dan anaknya. Seorang anggota polisi ditemukan tewas di rumahnya. Korban didapati tertelungkup dengan luka tembak. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi.